Abdullah ibnu Rawahah, sahabat penyair dan pemimpin pasukan. Abdullah ibnu Rawahah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kecakapan dan keberaniannya dalam berpuisi dan memimpin pasukan. Ia berasal dari suku Khazraj, salah satu suku besar di Madinah yang berbayat setia kepada Nabi. Ia termasuk salah satu dari 12 utusan yang hadir dalam bayat Aqobah pertama, yang membuka jalan bagi hijrah Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Ia juga termasuk salah satu dari 73 orang yang hadir dalam bayat Aqobah kedua, yang menegaskan kesetiaan dan perlindungan mereka kepada Nabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Rawahah bin Salabah bin Imri il-Qais bin Amr bin Imri il-Qais al-Akbar bin Malik bin Kab bin Khazraj bin Al-Haris al-Ansari al-Khazraji. Ibu beliau bernama Kabsyah bintu Waqid bin Amr bin Al-Itnabah dari Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Beliau memiliki saudari seayah dan seibu, bernama Amrah bintu Rawahah, ibu dari An-Nu'man bin Bashir. Abdullah ibnu Rawahah adalah seorang yang pandai menulis dan berpuisi. Pada zaman itu, menulis dan berpuisi bukanlah keahlian yang umum dimiliki oleh orang Arab. Namun, Abdullah ibnu Rawahah mampu menguasai kedua kemampuan tersebut dengan baik. Ia sering menggunakan puisinya untuk membela dan menegakkan kebenaran Islam, serta mengecam dan menantang musuh-musuh Islam. Nabi sangat menyukai dan menghargai puisi-puisi Abdullah ibnu Rawahah, dan sering memintanya untuk membuat puisi di hadapan beliau dan para sahabat. Salah satu contoh puisi Abdullah ibnu Rawahah yang terkenal adalah puisi yang ia ucapkan ketika Nabi sedang tawaf di Baitullah pada Umrah Qada. Abdullah ibnu Rawahah berada di depan Nabi sambil bersyair, yang bunyinya, "Ya Tuhan, kalau bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan salat. Maka turunkanlah sakinah atas kami dan teguhkanlah pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah, akan kami tolak dan kami tentang." Puisi ini menunjukkan keimanan, ketaatan, dan keberanian Abdullah ibnu Rawahah dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Abdullah ibnu Rawahah juga adalah seorang yang berani dan gagah berani dalam berperang di jalan Allah. Ia mengikuti hampir semua peperangan yang dipimpin oleh Nabi, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan Perang Hunain. Ia juga termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Namun, peristiwa yang paling menonjol dalam kehidupan Abdullah ibnu Rawahah adalah perannya dalam Perang Mu'tah, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang ini adalah perang pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin melawan Kekaisaran Romawi Timur, yang memiliki kekuatan dan persenjataan yang jauh lebih besar. Nabi menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan muslimin, yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Jika Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya. Jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka Abdullah ibnu Rawahah menggantikannya. Jika Abdullah ibnu Rawahah gugur, maka kaum muslimin boleh memilih sendiri pemimpin mereka. Pasukan muslimin berangkat menuju Mu'tah, sebuah desa di sebelah selatan Syam. Di sana, mereka bertemu dengan pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya dari suku-suku Arab, yang berjumlah sekitar 200.000 orang. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid setelah berjuang dengan gagah berani. Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera dan memimpin pasukan muslimin. Ia juga gugur sebagai syahid setelah mendapat 90 luka. Abdullah ibnu Rawahah mengambil bendera dan menjadi pemimpin pasukan muslimin. Abdullah ibnu Rawahah berdiri di tengah-tengah pasukan muslimin sambil menggenggam bendera. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, dan melihat banyak sahabat-sahabatnya yang telah gugur sebagai syahid. Ia merasakan kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia kemudian bersyair, "Wahai jiwaku, engkau telah mengharapkan syahid sejak lama. Hari ini engkau mendapatkannya, maka janganlah engkau mundur. Syahid itu lebih baik daripada hidup di dunia yang fana ini." Namun, tiba-tiba ia merasakan keraguan dan ketakutan dalam hatinya. Ia khawatir bahwa ia tidak ikhlas dalam berjihad, dan bahwa ia hanya tergoda oleh syair-syair yang ia ucapkan. Ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syairku. Ya Allah, aku beriman kepadamu, dan aku beriman kepada Rasulmu. Ya Allah, jadikanlah syahidku murni karenamu, dan janganlah engkau campurkan dengan sesuatu yang lain." Setelah berdoa, ia merasa tenang dan yakin.
Ia pun maju ke depan dengan penuh semangat dan keberanian. Ia berteriak kepada musuh-musuhnya, "Aku adalah Abdullah ibnu Rawahah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku tidak takut kepada kalian, karena Allah telah menjanjikan surga bagi kami." Ia pun berperang dengan gagah berani, hingga akhirnya ia gugur sebagai syahid di medan perang. Ia meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Islam, sebagai sahabat penyair dan pemimpin pasukan yang berani dan ikhlas. Semoga Allah meridai dan mengampuni beliau, dan mengumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin.